Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, habis nulis buku ya. Biasa sekitar 4 jam, 5 jam saya di depan laptop untuk menuntaskan nulis ya. Lalu saya sempatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya adalah saya sempatkan untuk membuat video ini. Dan tema yang mau saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah pakai spidol yang berbeda warna kali ya. Biar sekali-kali beda. Kita pakai warna merah nih. Kita akan bahas tentang problem emosi dan problem sebenarnya. Iya, problem emosi dan problem sebenarnya. Teman-teman semua, kita harus bisa membedakan keduanya apabila kita ingin tuntas dalam membereskan ketidakharmonisan yang ada di dalam diri kita. Ketika Anda mengalami sebuah tekanan di dalam batin ya, yang menimbulkan gejolak emosi, entah itu rasa khawatir, rasa bersalah, rasa terbebani atau apapun, atau mungkin orang taunya stres gitu ya, dipukul rata ya, pokoknya merasa stres. Apa sih yang perlu Anda lakukan? Nah, banyak orang itu nggak bisa membedakan antara problem emosi dan problem sebenarnya. Ya, problem emosi dan problem sebenarnya. Problem emosi adalah apapun yang derita secara rasa. Ya, bisa mungkin tadi rasa bersalah, ya, ada sedih, kecewa, khawatir, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, banyak orang itu hanya semata berusaha untuk memperbaiki ini. Jadi kalau Anda merasa bersalah, ya bagaimana rasa bersalah itu lenyap. Ketika Anda merasa sedih, bagaimana rasa sedihnya lenyap, dan sebagainya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa untuk mengatasi ini itu salah. Tetapi ketika hanya ini yang diselesaikan, sebetulnya problem Anda belum selesai apabila Anda belum mengetahui masalah sesungguhnya. Misalnya begini, Anda itu stres terus ya. Ternyata sebab Anda stres itu karena Anda itu ada beban cicilan atau hutang yang harus Anda selesaikan tiap bulan. Jadi Anda tuh berusaha untuk belajar macam-macam untuk mengatasi stres yang sebetulnya masalahnya adalah karena punya utang. Sebetulnya solusi punya utang, solusi untuk persoalan utang ya tidak hanya menyelesaikan emosi akibat utang itu kan. Solusinya bagaimana supaya tidak utang lagi? Ya kan? Misalnya kalau utang itu karena Anda antara pemasukan dan pengeluaran tidak bisa tercipta sebuah balance, maka satu-satunya cara untuk bisa tidak punya utang adalah Anda perlu menaikkan penghasilan Anda. Nah, banyak orang itu, aduh stres gimana Pak ngilanginnya Pak? Tapi dia tetap terus tidak menyelesaikan persoalan utang ini misalnya gitu. Atau dia sering merasakan gerasa-gerusu atau kemerungsung karena beban pekerjaan. Ternyata di balik itu, dia itu ada satu persoalan di mana dia suka menunda-nunda pekerjaan, dia hanya kerjakan ketika mendekati batas waktu, sehingga dia akhirnya harus babak belur di situ, lembur-lembur sampai badannya pada sakit, sakit fisik, sakit emosional, dan dia hanya berkutat menyelesaikan ini. Jadi, buat Anda yang selama ini hanya berpikir bahwa problem emosi itulah yang perlu diselesaikan, sepertinya ada yang kurang lengkap dalam pemahaman Anda. Memang dengan kondisi emosi yang terbaik, kita akan bisa
mengatasi persoalan sebenarnya. Nah, yang saya perlu garis bawahi di sini adalah ada orang yang berpikir masalahnya tuh hanya ini, tidak mau melihat masalah sesungguhnya di balik emosi. Emosi yang muncul kan sebetulnya sebuah pesan dari pikiran bawah sadar. Hoi, ya, hoi, lu kalau kayak gini terus stres, nah kayak gini terus tuh kenapa? Itu yang perlu dikenali, itu yang perlu diperbaiki. Jadi, ketika Anda memiliki masalah emosional, di balik itu pasti ada problem sebenarnya yang itu harus Anda selesaikan. Kenali itu, ya, kemudian Anda mulai upayakan untuk menyelesaikan itu, dan sambil problem sebenarnya ini teratasi, problem-problem emosi yang muncul tentunya diselesaikan. Tetapi tidak hanya ini doang, kayak gitu ya. Sehingga solusi Anda tidak hanya pada gejala, tetapi pada akarnya, pada permasalahannya yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.